pertama qorobatun karena kerabat. Misalnya anak kita sendiri, ponakan, saudara, mamang, encing, itu juga termasuk kerabat. Terus yang kedua wan nikahu karena ada proses pernikahan. Misalnya ada seorang perempuan nikah dengan laki-laki, kemudian maaf suaminya almarhum, maka istrinya ini dapat hak waris. Kenapa? Karena ada proses pernikahan itu. Nah, yang ketiga yaitu al-wila. Wila itu artinya pembebasan. Misalnya ada orang punya budak, kemudian budaknya itu dia bebasin. Udah dah, kamu saya bebasin misalnya. Suatu saat ini si budak karena udah bebas, kemudian dia itu banyak duit, hartanya banyak, meninggal. Maka juragan yang tadinya ngebebasin itu dapat hak waris, dapat warisan. Kenapa? Karena alwila. Alwila itu artinya dulu pernah dibebasin gitu loh. Kalau cek orang Sunda teh mulang tampah gitu ya, mulangin kebaikan orang. Nah, terus yang terakhir yaitu al-Islam karena proses agama. Misalnya ada orang kaya banget, hartanya mah banyak banget, tapi anak kagak punya, ponakan kagak ada, saudara juga nggak ada. Ngebebasin budak juga kagak punya budak, nikah juga kagak. Lah terus hartanya dikemanain nih? Hartanya dikembalikan ke Baitul Mal. Baitul Mal itu bank yang diiniin oleh agama. Nanti hartanya itu bisa disalurkan ke musola atau ke yatim piatu ya, yayasan panti asuhan, masjid dan lain sebagainya. Jadi kita emang udah ada bagiannya gitu ya. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah ngerti ya. Menurut Umi Kurota, pembagian warisan dari ayah Rudi sudah benar. Kalian anak ibu dari ayah sebelumnya, yang ada hubungan darah sama sekali dengan ayah Rudi. Ibu terlalu percaya yang kayak gitu-gitu. Bu, kita semua Bu sebagai manusia itu dikasih otak untuk mikir Bu. Jadi wajar kalau kita tuh memilih caranya sendiri. Sekarang aku tanya sama ibu, dia siapa sekarang? Saudara bukan, keluarga juga bukan. Jadi dia nggak ada hak buat ngatur-ngatur kita. Dia nggak punya hak Bu sama sekali. Umi Kurota bicara berdasarkan Al-Quran, nggak sembarangan. Karena Allah mau setiap manusia tidak serakah. Apa Bu? Terus sekarang ibu bilangin kita ini anak yang serakah. Hati-hati Bu kalau bicara. Asal ibu tahu kita bukan serakah. Kita cuma meminta apa yang sudah seharusnya menjadi hak kita. Wajar kan? Nggak ada yang salah. Kalian sudah dibagi. Apa masih kurang? Masih kurang. Kalau cukup kita nggak bakal berontak. Udah ya. Kalau kayak begini caranya, nggak akan pernah selesai. Ibu dengar ya. Kalau ibu nggak kasih apa yang kita minta, aku bakal jual paksa rumah ini. Ibu nggak usah kaget. Ngapain ibu kaget? Ini kan rumah ibu beserta isinya, ya kan? Sekarang Bu, gimana caranya kita jual, kita bagi-bagi deh. Beres. Nggak bakal kita ribut-ribut kayak gini. Rumah ini peninggalan dari ayah Rudi. Gak bisa, gak mungkin dijual. Yang tinggal di sini bukan hanya ibu. Bukan hanya kalian aja. Tapi Adila ini anak kandung dari ayah Rudi juga tinggal di sini. Apa kalian buta? Apa kalian tega? Mikir dong. Adila lagi. Bu, sebenarnya Bu, anak kandung ibu itu Adila, Adi atau Bara. Udah, mendingan kita jual aja nih rumah langsung. Nggak usah minta izin. Dengar ya Bara, Adi. Setiap orang yang meninggal gak ada satupun harta yang dibawa. Kecuali amal dan perbuatan. Ingat itu. Pusing dengernya Bu, bukan waktunya untuk ceramah. Ibu dengerin. Kalau ibu nggak nurutin, lihat aja apa yang bakal aku lakukan. Ingat itu Bu. Yuk. Hidup nggak usah dibikin ribet Bu. Bara Adi, tunggu dulu. Kalian tuh tadi ngomong apa? Ngancam ibu, hah? Bu, ibu tahu kan? Kami itu nggak pernah main-main dalam berucap Bu. Gini deh Bu, kalau ibu nggak segera membagi rata harta warisan ini Bu, kami akan jual rumah ini dengan paksa Bu.
Kalian benar-benar yang nggak tahu malu ya. Bukannya terima kasih dapat warisan, kok malah ngelunjak gini sih? Apa? Kita ngelunjak. Kita ngelunjak. Bu, denger ya. Kita itu bukan ngelunjak. Kita cuma menuntut apa yang sudah seharusnya menjadi hak kita. Warisan ini harus bagi rata. Kalau nggak rumahnya aku jual. Hak? Kalian bilang hak? Bara dengar. Ayah Rudi bukan orang tua kandung kalian. Kalian nggak punya hak. Iya Bu, kami ini memang bukan anak kandungnya Pak Rudi. Tapi kan Ibu istri sahnya Pak Rudi. Jadi kami nggak ada bedanya sama Alia. Sudah. Ya, nggak usah ribet. Kita bikin simpel aja. Kalau ibu nggak mau turutin apa yang kita minta, rumah ini akan aku jual beserta isi-isinya. Bara dengar ibu. Sampai kapanpun ibu tidak akan jual rumah ini. Ngerti kalian? Ibu, dari dulu Ibu nggak pernah ngikutin kemauan kita. Jadi kalau sekarang kami nggak berbakti sama Ibu, itu kesalahan Ibu. Aku benar-benar nyesel jadi anak ibu. Nggak pernah bikin bahagia dari dulu. Ya Allah, maafkan ya Allah, ya Allah. Hamba sudah gagal mendidik anak-anak hamba. Bu, udah dong, ibu jangan sedih kayak gini. Dila tuh nggak bisa ngeliat ibu kayak gini terus. Nanti kalau ibu sakit gimana? Ibu minta maaf, Dila. Ibu minta maaf. Kehadiran ibu di sini malah bikin semuanya jadi kacau. Kalau aja ibu tidak menikah dengan ayah kamu, gak mungkin keadaan sesulit begini gitu loh, Dila. Bu, dengerin aku ya. Takdir, jodoh, maut. Itu semua rahasia Allah. Semuanya udah digariskan sebelumnya. Kita manusia boleh berencana. Tapi tetap Allah yang menentukan, Bu. Udah ya, Bu. Ibu nggak usah sedih lagi. Keadaan kayak gini nggak bisa, Bu, dibiarin terus. Aku udah buat keputusan soal warisan. Maksud kamu apa? Demi ibu, aku rela harta warisan aku kasih ke Adi dan Bara. Enggak, Dila. Enggak, ibu nggak setuju. Kamu nggak boleh lakuin itu. Enggak. Dila, dengerin ibu. Kalau ayah tahu warisannya dikasih sama orang yang tidak tepat, ayah pasti kecewa. Enggak, ibu tidak setuju. Enggak boleh. Bu, sekarang dengerin aku ya, Bu. Ayah bakal lebih kecewa lagi kalau tahu kita ribut karena harta. Ibu nggak mau, itu hak kamu, Dila. Enggak, ibu nggak mau Bu, dengar. Dila mohon sama ibu. Enggak, Dila. Bu, Dila mohon, Bu. Ya. Ibu. Kenapa sih Bara sama Adi begini sih, Dila? Aku minta maaf, Dila. Apa kamu sudah yakin dengan keputusan kamu, Adila? Saya sudah memikirkan semuanya, Pak. Oke, saya akan menghormati keputusan kamu. Jadi kapan saya harus menyelesaikan semua berkas-berkasnya? Saya minta secepatnya, Pak. Saya akan serahkan semua bagian saya atas nama Adi dan Bara. Baiklah, kalau memang itu semua sudah keputusan kamu.
Semua harta warisan bagianku dari ayah sudah aku pindah tangankan atas nama kalian berdua.